Hari itu, langit memantulkan cahaya lembut, seolah mencoba menenangkan badai yang tak terlihat. Udara pagi membawa aroma bunga melati yang disematkan di rambutnya sejak fajar. Gaun putih Rara menjuntai hingga lantai, suci dan diam. Tapi dadanya, penuh debur yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang tersenyum. Musik gamelan mengalun pelan, menari di antara langkah-langkah para tamu yang mengucap selamat dengan suara sopan namun asing. Namun langkah Rara terasa berat. Seakan setiap meter menuju kursi akad adalah jarak dari dirinya sendiri. Ia berjalan dengan mata setengah sadar. Pandangannya kabur oleh cahaya lampu sorot dan doa yang tak lagi terdengar utuh. Di sana, di ujung pandangan, lelaki itu berdiri. Lelaki yang selama ini ia percaya akan menjadi rumah. Dan saat ia berhenti di depannya, waktu sejenak membeku. Ada hening yang tidak biasa. Galih menoleh sedikit ke kiri. Bibirnya bergerak pelan. Nyaris tak terdengar. Dia hanya pilihan sementara. Kalimat itu bukan untuk Rara. Tapi telinga Rara menangkapnya utuh. Seakan semesta sengaja membuka celah agar satu bisikan itu bisa menembus dinding kesadarannya. Kepada siapa kalimat itu diarahkan? Kepada wanita berkerudung coklat tua di sebelah Galih, Bu Lestari. Mertuanya, yang sejak awal menatapnya seperti menilai barang dagangan. Tatapan yang tak pernah hangat. Senyum yang selalu setengah. Dunia Rara runtuh. Tapi tanpa suara. Ia duduk. Ia menjawab ijab. Ia tersenyum di kamera. Namun di balik segala ritual itu, jiwanya tertinggal, membeku, membatu. Di antara kata, sementara, dan keheningan yang menyesakan. Setelah acara selesai, Rara memandangi wajahnya di cermin. Bibirnya merah muda, matanya dihias sempurna, pipinya dibubuhi prona. Tapi siapa perempuan ini? Aku hanya pilihan sementara. Kalimat itu menari di pikirannya, membentur dinding kesadarannya, lalu menggema kembali. Ia mengingat semua obrolan sebelum hari ini, tentang konsep pesta, jumlah undangan, seragam keluarga. Semuanya disusun tanpa tanya, tanpa suara dari dirinya. Ia hanya ikut, hanya menyetujui, hanya mengangguk. Dan hari ini, ia tahu kenapa. Mereka tak pernah benar-benar menganggapnya bagian. Ia bukan menantu, bukan istri. Ia hanyalah pengisi bangku kosong yang sementara. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga, dan tak ada yang peduli. Semua orang merayakan. Sementara di dalam dada Rara, hari pernikahan adalah hari pertama kehilangan dirinya sendiri. Dan disitulah semuanya bermula. Foto-foto pernikahan Rara tersebar di media sosial. Semua orang mengaguminya. Gaun yang elegan, pelaminan megah, senyum pasangan yang terlihat serasi. Mereka mengetik komentar dengan ringan. Pasangan idaman. Semoga langgeng ya. Cinta yang terlihat di mata mereka. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu bahwa mata Rara tak sedang memancarkan cinta. Mata itu menyembunyikan gugup, getir, dan kebingungan yang dibungkam sejak hari akad. Hari-hari pertama pernikahan. Rumah mertua terasa seperti panggung sandiwara. Setiap pagi dimulai dengan suara Bu Lestari memberi perintah. Suaminya, Galih, duduk sambil membaca berita di ponsel, nyaris tak pernah menatap Rara lama-lama. Kadang ia bicara, sekadar tanya teh sudah diseduh atau belum. Tapi tidak lebih dari itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Rara mencoba menyesuaikan diri. Ia menyusun meja makan. Mencuci piring dengan pelan, menyetrika seragam kerja Galih dengan penuh hati-hati. Tapi tetap saja, ia merasa seperti asing di rumah sendiri. Seperti tamu yang kelamaan singgah. Setiap kali keluarga besar datang berkunjung, Rara diminta ikut menyambut. Dan setiap kali itu pula, ia mendengar kalimat yang sama dari ibu mertuanya. Galih memang baik, ya, mau menerima siapa saja. Siapa saja. Kata itu menampar lebih keras dari sindiran terbuka. Seolah Rara adalah sebuah proyek sosial, sebuah pertolongan, bukan pasangan hidup. Di dalam kamar malam itu, Rara duduk di ujung ranjang. Gaun tidur tipis membungkus tubuhnya,
tapi udara tetap dingin. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena jarak yang tidak pernah bisa ia seberangi. Galih tidur menghadap tembok. Nafasnya pelan. Ia tak menoleh saat Rara mengucap, "Selamat malam." Apa aku tidak cukup menarik? Apa aku terlalu biasa untuk dicintai? Atau, memang sejak awal aku hanya pilihan sementara? Pertanyaan-pertanyaan itu tinggal dalam kepalanya, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Rara mulai terbiasa menahan air mata di bawah selimut. Karena di luar kamar, semua terlihat sempurna. Dan orang-orang tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pesta usai. Setiap foto yang diunggah, setiap komentar yang masuk, menjadi topeng yang semakin menekan napasnya. Ia ingin bicara, ingin bertanya. Tapi kepada siapa? Sebab dari luar, hidupnya tampak seperti dongeng. Padahal di dalam, ia bahkan tak tahu siapa dirinya lagi. Dan malam itu, ia mulai sadar. Rumah ini bukan tempat untuk pulang. Bukan tempat untuk tenang. Pagi datang tanpa sapaan. Matahari masuk pelan melalui jendela yang tak pernah dibuka penuh. Dan Rara, duduk di meja makan dengan piring berisi nasi dan telur dadar, sendirian. Galih sudah pergi sejak subuh tanpa pamit. Bu Lestari sibuk di dapur belakang. Tak berkata apa-apa kecuali soal garam yang terlalu sedikit. Hari-hari Rara terasa seperti putaran jam yang membosankan. Ia bangun, membereskan rumah, memasak, mencuci, semua tanpa suara. Tak ada percakapan. Tak ada tawa. Hanya bunyi piring, air keran, dan langkah kaki yang ia hafal ritmenya. Cinta, yang dulu diakini hadir dalam pernikahan, menguap bahkan sebelum sempat tumbuh. Galih lebih sering menatap layar ponsel ketimbang mata istrinya sendiri. Kalaupun berbicara, hanya soal kebutuhan rumah. Ia tak pernah bertanya apa yang Rara rasakan, apa yang ia pikirkan, atau apa yang ia rindukan. Dan Rara mulai terbiasa hidup tanpa pelukan. Di kamar yang mereka bagi, ranjang terasa luas sekali. Rara tidur di sisi kiri, Galih di sisi kanan, dan jarak di antara mereka tak bisa dijembatani oleh kata suami istri. Rara sempat mencoba mendekat, menyentuh bahu suaminya dengan ragu. Tapi Galih menepis pelan, dengan senyum yang lebih menusuk dari tamparan. "Aku capek, Ra. Tidur aja ya." Dan itu jadi kalimat yang paling sering ia dengar. Capek, sibuk, banyak pikiran. Rara mulai berhenti mencoba. Ia hanya memandang langit-langit kamar setiap malam, mendengar detak jam dinding seperti hitungan waktu menuju kehancuran. Di dalam dirinya, ada keheningan yang kian membesar. Ia tidak lagi menangis. Air mata seolah kehabisan alasan untuk turun. Yang tersisa hanyalah datar, kosong, dan pertanyaan sunyi. Apa aku hanya istri di atas kertas? Saat teman lamanya mengirim pesan, menanyakan bagaimana kehidupan rumah tangga, Rara hanya membalas dengan emoji senyum dan foto makanan yang ia masak. Karena begitulah pernikahan Rara. Indah dari luar, sepi di dalam. Dan malam demi malam, ia mengerti. Bukan teriakan atau pertengkaran yang paling menyakitkan, tetapi keheningan yang membuat seseorang merasa tak lagi diinginkan. Pernikahan ini tidak gagal, hanya tidak hidup. Rara mulai mencatat semua kebiasaan kecil Galih. Jam berapa ia suka sarapan, merek kopi kesukaannya, warna dasi yang ia pilih saat rapat penting, bahkan suhu air untuk mandinya. Bukan karena ia diminta, tapi karena ia pikir, mungkin jika aku cukup perhatian, ia akan mencintaiku kembali. Atau setidaknya, melihatku. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Menghangatkan makanan agar tetap hangat saat Galih duduk di meja makan. Merapikan bajunya, menyiapkan kotak makan, bahkan menyemprotkan parfum di kerah bajunya. Aroma yang dulu mereka pilih bersama saat masih pacaran. Tapi Galih hanya mengambil kotak makan itu tanpa menoleh. Kadang mengangguk pelan, kadang tidak sama sekali. Dan Rara mulai tersenyum sendirian. Senyum yang bukan bahagia, tapi kebiasaan untuk menutupi luka. Di sore hari, ia berusaha bersikap ceria. Memasak lauk favorit suaminya, menata ruang tamu, menyapu bahkan bagian-bagian yang tak tampak.
Ia ingin menjadi istri yang pantas, yang bisa dibanggakan, yang tidak merepotkan. Namun malam datang dan tetap sunyi. Galih menatap layar ponsel lebih lama dari wajahnya. Kadang ada tawa kecil, bukan untuk Rara, tapi untuk pesan-pesan yang tidak pernah ia tahu dari siapa. Lagi-lagi sibuk, Mas? Kerjaan. Jawab Galih singkat. Lalu kembali tenggelam dalam dunianya. Duniaku, pikir Rara, tak pernah masuk dalam prioritasnya. Rara pernah mencoba bicara. Pernah duduk di hadapan Galih, memegang tangannya, bertanya dengan lembut. Mas, aku ini istrimu. Boleh aku tahu apa yang sedang Mas rasakan? Galih diam, lalu menjauhkan tangannya. Jangan drama. Semua baik-baik saja. Dan malam itu, Rara tidur membelakangi Galih. Matanya terbuka lama, menatap dinding kosong, dan dalam hening itu, ia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku kurang sabar. Mungkin aku kurang cantik. Mungkin aku memang tidak layak dicintai. Ia membaca ulang artikel-artikel tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Ia menonton video tips rumah tangga. Ia mencoba semua. Semua yang tidak diminta. Semua yang tidak dihargai. Tapi tidak ada cinta yang datang. Tidak ada pelukan yang tiba-tiba memulihkan luka. Dan suatu malam, ketika Galih tertidur lebih cepat dari biasanya, Rara memandang wajah suaminya lama-lama. Lelaki itu tampan, tenang, tapi asing. Sangat asing. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan detak jantung yang masih bekerja. Dan bertanya dalam hati, kenapa aku masih di sini? Jawabannya belum datang. Tapi luka sudah lebih dulu tinggal. Pagi itu, Rara sedang menyapu halaman belakang, tempat yang jarang dipijak siapapun selain dirinya. Langit mendung, dedaunan basah oleh embun, dan suara radio dari dapur terdengar pelan. Angin membawa aroma masakan dari rumah tetangga. Tapi dari balik jendela terbuka, suara lain ikut terbawa. Suara Bu Lestari, dan suara Galih. Mereka tak tahu Rara ada di belakang rumah. Dan mereka tak tahu bahwa keheningan bisa memperjelas segalanya. Aku nggak pernah setuju dia jadi istrimu. Kamu tahu itu dari awal. Aku tahu, Bu. Tapi semuanya sudah terlanjur. Terlanjur bukan berarti kamu harus bertahan. Dia itu terlalu lembek. Bikin kamu gak berkembang. Lalu suara tawa lirih. Tawa yang tak menyisakan ruang untuk rasa bersalah. Rara terdiam. Tangannya yang menggenggam sapu mulai gemetar. Bukan karena marah, tapi karena hatinya mulai retak dengan cara yang lebih halus dari sebelumnya. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Ia hanya berdiri di sana, mendengarkan hidupnya dibicarakan seolah ia bukan manusia. Seolah ia hanyalah beban yang menempel pada nama keluarga. Dia pikir bisa menarik simpati kamu pakai air mata. Padahal kamu sendiri tahu, Galih, dia itu nggak punya arah. Lalu diam, hening yang memekakan. Dan saat Rara kembali masuk rumah, mereka sudah selesai bicara. Bu Lestari menyambutnya dengan senyum tipis. Kamu tadi dari mana, Rara? Nyapu halaman, Bu. Oh, pantesan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Karena mereka tidak tahu bahwa kata-kata itu sudah menancap di dadanya. Dalam, diam, tidak berdarah, tapi menghancurkan. Malamnya, Rara duduk di kamar sambil menatap bayangan dirinya di cermin kecil di pojok meja rias. Ia mencoba mencari alasan. Mencari kemungkinan bahwa tadi hanya salah paham. Hanya kalimat yang dipotong-potong oleh angin. Tapi ia tahu, suara itu nyata. Dan artinya, tak bisa disangkal. Ia mulai mengingat momen-momen kecil yang dulu diabaikannya. Tatapan sinis. Nada bicara yang meremehkan. Kalimat-kalimat yang dikemas manis tapi mengandung racun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rara mulai bicara pada dirinya sendiri. Bukan untuk menyemangati, tapi untuk jujur. Aku dicintai karena terpaksa. Diterima karena tak ada pilihan. Dipertahankan hanya karena malu jika mundur. Semua itu bukan cinta.
Itu kompromi yang menelanjanginya dari harga diri. Ia terbaring. Lampu kamar dimatikan. Dan dalam gelap, Rara menyadari. Lebih menakutkan dari rasa sendiri adalah disadari bahwa kau hidup di rumah yang tak menginginkanmu sejak awal. Setiap pagi, Rara berdiri di dapur paling awal, memotong bawang dengan mata perih. Bukan karena bumbu, tapi karena ingatan semalam yang masih mengendap. Ia mengaduk sayur, menggoreng tempe, menanak nasi, menyiapkan meja. Semua dilakukan seperti ritual diam. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada senyum. Bu Lestari hanya menyesap kopi sambil menggulir layar ponsel. Galih duduk di sofa ruang tamu, menonton berita, tak menoleh. Dan Rara? Ia berdiri beberapa langkah dari mereka. Tapi seakan tubuhnya menembus pandangan. Ia masih di rumah ini. Tapi tak ada yang melihatnya. Seolah ia transparan. Seolah keberadaannya hanyalah fungsi, bukan perasaan. Hanya tangan yang bekerja. Bukan hati yang dicintai. Suatu hari, Bu Lestari menjamu tamu-tamu arisan. Ia menyuguhkan makanan buatan Rara, tanpa menyebutkan siapa yang memasaknya. Alhamdulillah, bisa sajikan ini. Anak saya terlalu sibuk kerja, jadi saya yang urus semuanya. Rara mendengar itu dari balik pintu dapur. Tangannya kaku memegang nampan. Matanya nyalang, tapi ia tetap melangkah. Tetap menyajikan minuman. Tetap tersenyum. Karena itu yang diharapkan. Karena di rumah ini, ia harus belajar menjadi bayangan. Malamnya, Rara mengunci kamar lebih awal. Ia duduk di lantai, menatap album foto yang mereka cetak usai pernikahan. Wajahnya di foto-foto itu tersenyum. Tapi kini terasa asing. Ia melihat matanya sendiri, dan bertanya dalam diam. Apa aku dulu pernah benar-benar ada? Galih masuk kamar tanpa mengetuk. Melempar ponsel di atas meja, membuka kemeja, lalu langsung merebahkan diri. Tidak satu pun kata keluar. Tidak tanya kabar. Tidak cerita. Tidak pandangan. Dan Rara merasa lebih jauh dari sebelumnya. Ia pernah berpikir bahwa dengan waktu, semua akan membaik. Bahwa mungkin butuh kesabaran, kebiasaan, dan penerimaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia mulai larut dalam ruang yang membuatnya hilang. Di ruang makan, tak ada kursi untuknya. Di ruang tengah, suaranya tak dipedulikan. Di kamar sendiri pun, tubuhnya tidak diinginkan. Aku ada, tapi tak pernah hadir. Aku bicara, tapi tak pernah didengar. Aku mencintai, tapi tak pernah dianggap. Dan malam itu, Rara berjalan ke depan cermin, menatap wajah yang sama, tapi kini mulai retak dari dalam. Bukan karena luka yang besar, tapi karena ratusan luka kecil, yang tak pernah diobati. Rumah ini masih berdiri. Temboknya kokoh, lantainya bersih, atapnya kuat. Tapi bagi Rara, rumah ini bukan tempat tinggal. Rumah ini adalah tempat di mana ia menghilang perlahan-lahan, hari demi hari. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah ketika yang menyakitimu tak merasa telah melakukan apa-apa. Awalnya, Rara tidak mempermasalahkan soal uang. Ia pikir, dalam rumah tangga, semua yang dimiliki akan menjadi milik bersama. Ia percaya, cinta tak menghitung siapa memberi lebih. Tapi lambat laun, kepercayaan itu berubah menjadi tanda tanya yang makin besar. Dan jawaban-jawabannya terasa seperti pengkhianatan yang dibungkus rapi oleh kata, keluarga. Gajinya sebagai freelancer desain masih ia terima tiap bulan, meski tak besar. Awalnya ia simpan sendiri, lalu diminta disatukan dalam rekening bersama atas nama Galih. Supaya lebih mudah atur pengeluaran rumah, kata Galih. Rara mengangguk. Ia percaya. Tapi beberapa bulan kemudian, ia mulai melihat pola. Setiap kali ia ingin membeli sesuatu, bahkan hanya untuk alat rumah tangga atau pakaian dalam sendiri, ia harus bertanya dulu. Dan jawabannya selalu sama. Nanti aja. Itu nggak penting. Banyak pengeluaran lain yang lebih utama. Ibu lagi butuh buat renovasi dapur belakang. Namun saat ia diam-diam membuka aplikasi rekening lewat ponsel Galih,
Ia melihat catatan pengeluaran yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Transfer ke rekening Bu Lestari, pembelian barang-barang yang tak pernah masuk rumah, dan biaya-biaya lain yang namanya asing. Uang miliknya, yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari lelah dan lembur, perlahan mengalir ke tangan-tangan yang bahkan tak pernah mengucapkan terima kasih. Pernah suatu malam, Rara memberanikan diri bertanya, "Mas, uang kerjaanku yang masuk rekening itu, bisa aku pakai sendiri nggak? Aku mau beli laptop baru, yang lama udah sering error." Gali hanya menghela napas. "Kamu tuh mikirnya diri sendiri terus. Sekarang kita hidup bareng, bukan sendiri-sendiri." Dan kalimat itu jadi senjata, yang sejak hari itu, dipakai untuk membungkam semua pertanyaannya. Rara pun berhenti meminta. Ia kembali menahan diri. Ia menulis kebutuhan-kebutuhan kecil di catatan ponsel. Pakaian dalam, krim wajah, uang untuk kirim ke orang tua. Lalu ia hapus perlahan, satu persatu. Karena setiap keinginan kecil terasa seperti dosa dalam rumah ini. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang, tetapi kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Uangnya diminta, tapi pendapatnya tak dihitung. Ia menjadi penonton dari aliran penghasilannya, menyaksikan semuanya habis, tapi tak tahu kemana. Ia mencoba menyimpan sendiri hasil kerja berikutnya, dalam amplop kecil di bawah tumpukan handuk. Tapi ketika Bu Lestari menemukan uang itu saat membersihkan lemari, ia tertawa sinis. "Kamu nyimpan uang sendiri sekarang? Udah mulai pelit ya? Nggak cocok jadi istri." Dan tawa itu lebih tajam dari tuduhan. Karena Rara tahu, dalam rumah ini, bukan hanya tubuhnya yang dikontrol, tapi juga hasil jerih payahnya. Ia bukan istri, ia adalah sumber daya. Dan di malam yang sepi itu, Rara menghitung, bukan lagi uang, tetapi berapa kali harga dirinya dikikis perlahan. Uangnya habis, tapi yang paling mahal adalah kehilangan hak atas hidupnya sendiri. Sore itu, rumah mertua lebih ramai dari biasanya. Kakak iparnya datang bersama anak dan suaminya. Tawa mereka memenuhi ruang tamu, seolah tak ada ruang untuk suara lain. Rara menyambut dengan teh dan senyum, seperti biasa. Karena dalam rumah ini, tugasnya adalah menyuguhkan, bukan duduk bersama. Ia duduk di lantai, sedikit menjauh, memandangi mereka berbincang dengan akrab. Tentang investasi keluarga, tentang rencana liburan, tentang siapa yang akan mengelola rumah warisan Bu Lestari nanti. Dan sekali lagi, Rara hanya diam. Namanya tak disebut. Pendapatnya tak diminta. Seolah ia tak punya hak, meski sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Lalu satu candaan keluar dari kakak iparnya, sambil tertawa keras. "Untung Gali nurut sih sama ibu. Ya, kalau enggak, bisa-bisa dapat istri yang bikin repot." Tawa meledak. Bahkan Bu Lestari ikut terkekeh. Gali hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Dan Rara? Ia ikut tersenyum. Tapi hanya wajahnya. Hatinya mengepal. Lalu mengendur. Lalu mengepal lagi. Karena luka itu datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang menyebut dirinya keluarga. Malamnya, Rara menelepon ibunya. Ia butuh suara yang bisa membuatnya merasa nyata. Ibunya menyambut pelan, seperti biasa, penuh hati-hati. "Ibu, aku capek." "Sabar, Nak. Rumah tangga memang begitu. Ibu juga dulu begitu." Dan suara itu, yang dulu selalu menenangkan, malam itu terasa seperti garis pemisah antara dua dunia. Dunia ibu yang dulu menahan demi keluarga, dan dunia Rara yang kini bertanya, sampai kapan harus menahan untuk tetap dianggap? Ia ingin ibunya marah. Ingin ada yang berkata, "Kamu berhak bahagia." Tapi suara di seberang hanya memberi nasihat klasik. "Tahan. Turuti. Terima." Seakan seluruh luka bisa disembuhkan hanya dengan kata, "Sabar." Setelah panggilan itu, Rara mematikan lampu kamar. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Di luar kamar, suara tawa masih terdengar samar dari ruang tengah. Tawa yang dulu ingin ia miliki, tapi kini menjadi pengingat bahwa tempatnya tak pernah benar-benar ada di sana. "Kakakku tertawa.
karena ia tak tahu betapa sulitnya menjadi aku. Ibuku diam, karena ia pikir diam adalah cinta. Dan malam itu, Rara tahu bahwa tak semua keluarga membuatmu pulang. Beberapa justru membuatmu tersesat di dalam dirimu sendiri. Ia masih bertahan. Tapi kini ia tahu, yang membuatnya tetap tinggal bukanlah cinta, tapi ketakutan untuk benar-benar sendiri. Hari itu Rara duduk di ruang keluarga, mencoba ikut dalam rapat kecil keluarga besar suaminya. Topiknya, tentang tanah warisan yang akan dijual. Tanah milik keluarga Bulestari, yang kabarnya nilainya cukup untuk membeli rumah baru. Semua berbicara. Semak, penuh rencana. Rara diam, mendengarkan. Ia tak diundang untuk bicara, tapi diminta hadir agar tidak dianggap tak menghargai keluarga. Dan di tengah perbincangan yang ramai, Galih menoleh padanya. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Ra, kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Selalu diam tapi pasti ada maunya, kan? Semua orang langsung menoleh ke Rara. Beberapa tertawa, menganggap itu candaan. Tapi Rara tahu, itu bukan bercanda. Itu sindiran. Tuduhan yang disamarkan. Bulestari ikut menimpali. Dari dulu kelihatan kok. Diamnya banyak maunya. Udah dikasih tempat tinggal, makan, listrik, semuanya ditanggung. Tapi tetap kelihatan gak puas. Dan saat itu, Rara membeku. Kepalanya menunduk. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Suaranya ingin keluar. Tapi tubuhnya menolak. Karena terlalu banyak luka yang tak tahu dari mana harus dimulai. Ia ingin berkata, aku yang paling diam. Karena aku yang paling tak dianggap. Aku tak pernah minta lebih. Hanya ingin dihargai. Tapi suaranya terkunci. Lalu ia sadar. Memang itulah yang diinginkan mereka. Diamnya dijadikan senjata untuk melabeli dirinya serakah. Padahal yang ia tahan selama ini adalah harga diri. Yang ia jaga adalah kesabaran. Yang ia simpan dalam diam adalah tangis yang tak pernah dimengerti. Malamnya, di kamar yang terasa lebih sempit dari biasanya, Rara menulis di buku hariannya. Aku tidak pernah meminta apapun. Bahkan hakku sendiri ku pendam. Tapi mereka menudingku, seolah aku mencuri sesuatu dari mereka. Padahal aku hanya ingin dianggap manusia. Ia memandang langit-langit, gelap dan kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak hanya tak dicintai, tapi juga difitnah. Dicemari oleh narasi yang mereka bangun bersama. Bahwa ia istri pemalas, perempuan manja, penumpang hidup. Padahal tak satu pun dari mereka pernah tahu betapa keras ia berusaha terlihat cukup. Serakah, kata mereka. Tapi merekalah yang mengambil semua dariku, tanpa pernah menoleh kembali. Dan malam itu, tangis Rara tidak lagi tertahan. Tapi bukan tangis lemah, melainkan tangis penuh kesadaran bahwa diam tak lagi bisa menyelamatkannya. Jika mereka bisa menciptakan cerita tentang dirinya, maka ia pun harus mulai menciptakan kisah baru untuk dirinya sendiri. Rara tak tahu sejak kapan namanya berubah dalam percakapan mereka. Ia masih dipanggil dengan nama yang sama, Rara, tapi maknanya berubah. Kini, namanya muncul di balik cerita-cerita yang tidak pernah ia ucapkan. Dibentuk, dipoles, dan disebarkan tanpa izin. Rara tuh sebenarnya nggak nurut. Kerjaannya cuma ngeluh. Makannya enak, tapi mukanya cemberut terus. Kami udah sabar banget ngadepin dia. Cerita-cerita itu tak pernah diucapkan di hadapan Rara. Tapi ia mendengarnya. Dari tetangga, dari saudara jauh, dari teman masa lalu yang tiba-tiba bertanya, kamu bener kayak gitu? Dan disitulah Rara tahu, bahwa mereka tak hanya merampas ruang fisiknya, tapi juga narasi tentang dirinya. Mereka menulis ulang siapa dia, tanpa bertanya apakah itu benar. Seolah suara Rara tak pernah cukup untuk menjelaskan siapa dirinya sendiri. Ia terdiam saat mendengarnya pertama kali. Tapi rasa diam itu berubah menjadi gemuruh. Siapa yang pertama kali memutar cerita itu? Mungkinkah Galih? Atau Bulestari? Atau, mungkinkah semua orang memang butuh seseorang untuk disalahkan?
Agar mereka bisa terlihat sebagai korban yang sabar? Rara selalu dingin. Dia susah diajak ngobrol. Makanya Galih jadi nggak betah. Kalimat-kalimat itu dibentuk rapi. Seperti pakaian yang disetrika agar tampak sopan. Padahal di dalamnya penuh kebohongan. Dan yang paling menyakitkan adalah orang-orang percaya. Rara mulai merasa tidak aman dengan keheningannya sendiri. Karena diamnya dimanfaatkan. Karena kesopanannya diubah jadi senjata untuk menyudutkannya. Ia pernah mencoba membela diri, berkata kepada Galih, "Kenapa kamu biarkan mereka berpikir buruk tentang aku? Aku nggak bisa ngontrol omongan orang, Ra." Padahal Galih sendiri adalah sumber bisikannya. Malam itu, Rara berdiri lama di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu bertanya, "Siapa aku? Kalau dunia lebih percaya cerita mereka?" Ia sadar, hidup bukan hanya soal apa yang kita alami, tapi juga soal siapa yang menguasai narasi. Dan selama ini, mereka yang menulis ceritanya. Ia hanya menjadi tokoh yang dituding, tak pernah diberi kesempatan bicara. Mereka membentuk cerita versi mereka. Dan aku mulai terhapus dari ceritaku sendiri. Di dalam hati, amarah itu mulai mengeras. Tidak lagi meledak, tapi mengakar. Rara tahu, jika ia ingin hidupnya kembali, ia harus menulis ulang kisahnya dengan tangannya sendiri. Rara ingat jelas bagaimana ia mengecat kamar tidur itu bersama Galih sebelum menikah. Mereka tertawa saat terkena cipratan cat. Memilih warna biru pucat karena katanya bisa menenangkan hati. Ia ingat bagaimana ia menata lemari, memilih gorden, bahkan merancang letak meja kerja kecil agar Galih bisa lebih produktif. Itu dulu, sebelum semuanya membeku. Sebelum suara cinta berganti menjadi perintah, dan tawa berubah menjadi diam yang mencekik. Hari itu, Bu Lestari datang ke kamar. Matanya tajam, nada suaranya datar. Rara sedang menyetrika pakaian, dan belum sempat menyapa ketika suara itu memotong udara. "Mulai minggu depan, kamu pindah ke kamar belakang." "Kenapa, Bu?" "Galih butuh ruang sendiri. Kamu terlalu banyak bikin suasana jadi nggak nyaman." Tak ada diskusi, tak ada perdebatan. Hanya keputusan sepihak, seperti pengusiran yang dibungkus alasan rapi. Dan Rara pun memindahkan pakaiannya, tanpa suara, ke kamar kecil di dekat dapur, yang dulunya gudang. Ruang sempit dengan satu jendela kecil, tanpa lemari, tanpa meja. Ruang yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tidurnya. Dalam pernikahan yang katanya sakral. Disitulah Rara tidur malam itu. Dengan kasur tipis, lampu temaram, dan dada yang lebih sempit dari ruang itu sendiri. Ia memeluk bantal, menatap langit-langit kusam, dan bertanya dalam hati, "Bagaimana bisa aku disingkirkan dari rumah yang dulu kubantu bangun? Bagaimana bisa aku diperlakukan seperti tamu yang kelamaan tinggal?" Galih tak bicara sepatah kata pun, hanya menghindari tatapannya. Seolah pengusiran itu bukan pilihannya. Seolah semuanya hanya keputusan ibunya, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Padahal Rara tahu, diam Galih adalah persetujuan. Ketidakpeduliannya adalah penanda tangan keputusan. Dan keheningannya lebih menyakitkan dari kata cerai. Malam demi malam, ia tertidur di ruang sempit itu. Dengan suara tikus di atap, dan suara sendok dari dapur yang selalu dibersihkan pagi-pagi buta. Ia mulai menghitung, berapa malam lagi ia kuat tinggal di sana. Berapa malam lagi jiwanya bisa bertahan, sebelum benar-benar hilang. Aku disingkirkan. Bukan dengan marah, tapi dengan perlahan. Dengan alasan yang dibuat-buat, dan tatapan yang tak lagi menginginkan. Dan disitulah, Rara tahu, ia tidak hanya kehilangan cinta. Ia kehilangan tempat. Ia kehilangan hak atas ruang, atas ranjang, atas dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah, rumah ini dulunya penuh harapan. Tapi kini, rumah ini tak lagi mengenalnya. Rara duduk di pinggir kasur tipis di kamar belakang. Pagi itu, langit mendung. Tak ada burung. Tak ada suara motor lewat.
Hanya dengung kulkas dari dapur dan detak jantungnya sendiri yang terdengar terlalu keras. Di tangannya, ponsel bergetar. Pesan masuk dari Intan, adik kandungnya. Pendek, hanya satu kalimat. Kak, ada yang bilang kamu minta harta Galih. Itu benar. Rara diam, lalu tertawa, pelan, getir, dan pahit. Tawa yang tak lepas, karena ia tahu, bahkan Intan pun kini bertanya. Bukan tentang luka, tapi tentang tuduhan. Ia mengetik balasan, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Apa yang harus ia jawab? Bagaimana menjelaskan bahwa dirinya tak pernah minta apa-apa, kecuali keadilan yang sederhana? Dan disitulah ia tahu. Cerita versi mereka tak lagi hanya tinggal di dalam rumah. Kini, cerita itu menjalar, menjangkau keluarganya sendiri, menyeret namanya keluar dari batas dinding rumah mertua. Dia cuma nikah karena uang. Makanya dari dulu nggak disayang. Ngaku-ngaku sabar padahal ngincer warisan. Itu kata orang. Yang entah siapa mulainya. Tapi Rara tahu siapa yang membisikkan. Dan yang paling menyakitkan bukan kalimat itu. Tapi fakta bahwa adik kandungnya sendiri menganggapnya mungkin benar. Hari itu, Rara mengunci diri lebih lama dari biasanya. Ia membuka laci kecil tempat ia simpan surat-surat, foto-foto lamanya bersama Intan, bahkan surat tulisan tangan dari almarhum ayah mereka. Ia membaca ulang surat itu, yang ditulis dengan pena hitam bertahun-tahun lalu. Jaga adikmu. Jadilah rumah untuknya. Kalau nanti ayah sudah nggak ada. Tapi kini, bahkan rumah itu pun goyah. Karena cerita palsu lebih cepat menyebar daripada kenyataan yang tenang. Karena suara bising lebih didengar daripada bisikan kejujuran. Saudara sendiri tak lagi membela. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lebih percaya pada kisah yang ramai. Dan Rara, untuk pertama kalinya, merasa sendirian sepenuhnya. Ia tak punya siapapun untuk menampung ceritanya. Setiap kali ia ingin membuka suara, sudah ada versi lain yang lebih dulu dipercaya. Sore itu, ia memberanikan diri menelepon Intan. Suara di seberang terdengar biasa. Bukan hangat, bukan dingin. Hanya netral. Kakak baik-baik aja kan? Dan Rara menjawab, iya, baik. Lalu pembicaraan selesai. Hempah, kosong. Di kamar sempit itu, Rara menatap dinding. Dan ia sadar bahwa kadang, yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan orang lain. Tapi ketika orang yang kita harap akan membela, justru memilih diam. Dan malam itu, Rara berhenti menjelaskan. Karena pada akhirnya, tak semua orang ingin tahu kebenaran. Beberapa hanya ingin merasa benar dengan membungkamu terlebih dahulu. Malam turun pelan. Hujan rintik membasahi genteng. Angin masuk dari celah jendela kecil kamar belakang, membawa dingin yang tak bisa ditutupi selimut tipis. Rara duduk bersandar di dinding, memeluk lutut. Lampu kuning remang menyinari bayangan tubuhnya yang makin kurus, makin tak berdaya. Di tangannya, ada foto. Ia dan Galih tersenyum. Foto dari masa yang kini terasa seperti mimpi kabur. Masa di mana Rara percaya bahwa yang ia rasakan adalah cinta. Tapi malam itu, ia mulai meragukan semuanya. Apakah Galih pernah benar-benar mencintainya? Atau hanya kebetulan ia berada di waktu dan tempat yang tepat untuk rencana keluarga mereka? Ia mengingat saat-saat mereka masih pacaran. Galih sering telat membalas pesan. Jarang datang saat ia butuh. Tapi ia menepis semua itu dengan alasan. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia bukan tipe romantis. Mungkin aku harus lebih sabar. Tapi sekarang, dengan mata yang terbuka oleh luka, semua kenangan itu tak lagi tampak seperti cinta. Lebih seperti kompromi satu arah. Ia yang mencintai, ia yang memahami, ia yang menunggu. Sementara Galih hanya hadir saat ia dibutuhkan. Apa aku pernah dicintai? Atau selama ini aku hanya alat yang cocok digunakan? Cocok untuk dibawa ke pelaminan. Cocok untuk menyenangkan ibu. Cocok untuk mengisi kursi istri. Tanpa suara, tanpa hak.
Ia menulis di buku hariannya. Mereka bilang aku terlalu sensitif. Tapi luka ini nyata. Mereka bilang aku harus bersyukur. Tapi aku tak pernah dimuliakan. Mereka bilang aku dicintai. Tapi cinta tak seharusnya membuatku merasa setak terlihat ini. Rara mulai kehilangan arah. Bukan hanya karena tak dicintai. Tapi karena ia mulai lupa bagaimana rasanya dicintai. Ia merindukan hal-hal kecil. Seseorang yang menatapnya penuh, bukan separuh. Seseorang yang memeluknya tanpa alasan. Seseorang yang bertanya, "Kamu lelah?" tanpa disusul permintaan. Tapi rumah ini sunyi. Dan dalam sunyi itulah ia menemukan kenyataan paling pahit. Bahwa sejak awal, ia hanya berperan. Dan ketika peran itu tak lagi menguntungkan, ia disingkirkan. Cinta, katanya dalam hati, harusnya membuat seseorang merasa lebih utuh. Tapi cinta yang kuterima, membuatku merasa hilang. Dan malam itu, sambil menatap langit gelap dari celah jendela, Rara menangis. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Bukan karena kehilangan, tapi karena merasa tak pernah benar-benar dimiliki. Ia tak tahu apa yang lebih buruk dari patah hati. Kecuali menyadari bahwa sejak awal, hatinya memang tak pernah dipeluk dengan sungguh-sungguh. Ada yang berubah dalam diam Rara. Dulu, diamnya adalah bentuk patuh. Diam yang lahir dari ketakutan. Dari harapan bahwa mungkin semuanya akan membaik. Tapi kini, diam itu berubah. Bukan lagi bentuk lemah. Tapi pertanda luka yang tak bisa lagi ditutupi. Ia duduk di ruang makan. Menatap cangkir kopi yang tak disentuh. Bu Lestari berbicara, panjang, penuh nada menggurui. Tentang bagaimana perempuan harus tahu diri. Tentang bagaimana istri harusnya diam, manut, bersyukur, dan tidak banyak menuntut. Rara tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan. Tapi dalam dadanya, ada yang mendidih. Bukan amarah yang ingin meledak. Tapi kesadaran yang mulai menolak. Kata siapa aku tak berhak bicara? Kata siapa semua yang kujalani harus ditelan sendiri? Di kamar, Rara membuka buku harian yang sudah penuh dengan goresan emosi. Halaman demi halaman berisi curahan yang dulu hanya ia bagi pada kertas. Karena manusia di sekitarnya tak pernah mau mendengar. Luka-luka itu dulu ia simpan rapat. Ia bungkus dengan senyum. Ia tanam dalam doa. Ia simpan dalam tangis malam yang hanya didengar dinding. Tapi kini, luka itu menganga. Tak bisa ditutup lagi. Ia sadar, semakin ia diam, semakin mereka menginjak. Semakin ia menunduk, semakin mereka menganggapnya tak ada. Dan diam yang dulu adalah perlindungan, kini jadi senjata yang mengikis dirinya sendiri. Aku sudah diam cukup lama. Tapi ternyata, diam tidak membuatku dihargai. Justru membuatku dilupakan. Dan sekarang, diamku tak lagi kosong. Diamku adalah tanda. Luka ini sudah terbuka. Malam itu, Galih masuk kamar belakang, tanpa mengetuk. Ia melempar handuk ke kursi dan berkata singkat. Besok ikut ke rumah tante. Jangan banyak gaya. Jangan bikin malu. Rara menatapnya. Lama. Tanpa senyum. Tanpa anggukan. Dan untuk pertama kalinya, Galih terlihat canggung di hadapannya. Karena ada sesuatu yang berubah dari mata Rara. Bukan kemarahan. Tapi ketenangan yang asing. Seperti air yang tenang tapi menyimpan pusaran tak terlihat. Setelah Galih keluar, Rara berdiri di depan cermin. Ia menyentuh wajahnya sendiri. Bukan untuk merapikan, tapi untuk mengingat. Ini aku. Yang dulu lembut. Yang dulu diam karena cinta. Tapi sekarang, aku sadar, luka ini tidak boleh lagi kusimpan sendirian. Dan malam itu, ia menulis satu kalimat besar di halaman terakhir bukunya. Aku tidak akan menunggu mereka berubah. Aku yang akan berubah. Karena diam yang menyimpan luka hanya akan mengundang lebih banyak ketidakadilan. Dan Rara, sudah tidak ingin menjadi korban yang pendiam lagi. Hari itu, Rara bangun lebih pagi dari biasanya. Langit belum benar-benar terang. Tapi ada keheningan yang berbeda. Bukan sepi yang menakutkan.
melainkan sunyi yang memberi ruang bagi satu keputusan besar. Ia tak bisa lagi menunggu dikasihani. Selama ini, ia berharap Galih akan berubah, bahwa satu hari nanti, Bu Lestari akan melembut, bahwa diam dan kesabaran akan membuka mata mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia sabar, semakin mereka berani. Semakin ia mengalah, semakin mereka memotong haknya. Semakin ia diam, semakin narasi tentang dirinya dikendalikan orang lain. Pagi itu, Rara tidak langsung menuju dapur seperti biasa. Ia duduk di meja, menulis daftar. Bukan daftar belanja, bukan tugas rumah, tapi daftar hal-hal yang selama ini ia pendam. Aku ingin dihormati. Aku ingin punya uang sendiri. Aku ingin suami yang memeluk, bukan membentak. Aku ingin didengar. Aku ingin bebas dari ruangan sempit ini. Daftar itu tidak dibacakan pada siapapun. Tapi saat Rara menulisnya, ia merasa seperti baru saja menemukan dirinya kembali. Ia berdiri, mengganti bajunya, dan untuk pertama kali setelah sekian lama, ia keluar rumah, bukan untuk belanja, bukan untuk antar makanan, tapi untuk mencari udara, untuk berjalan tanpa tujuan, untuk bertemu dirinya sendiri. Di jalan setapak itu, Rara duduk di bangku taman. Ia menatap anak-anak kecil berlarian. Seorang ibu tersenyum pada anaknya yang jatuh, lalu memeluknya. Dan air mata Rara jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia baru sadar bahwa ia telah terlalu lama menunggu pelukan yang tak pernah datang. Aku sudah terlalu lama menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Terlalu lama menunggu mereka sadar bahwa aku terluka. Terlalu lama berharap mereka akan memelukku, tanpa aku harus meminta. Dan sekarang, ia tak mau menunggu lagi, karena yang tahu luka itu hanya dirinya. Yang bisa mengobatinya, juga hanya dirinya. Malamnya, saat Galih pulang dan menyuruhnya menyiapkan makan malam tanpa tatap mata, Rara tetap berdiri di tempat. Ia hanya berkata, makan malamnya ada di meja. Kalau nggak suka, bisa makan di luar. Tak ada emosi di suaranya. Tak ada nada marah. Tapi ada batas yang perlahan sedang ia bangun, dari puing-puing harga diri yang tersisa. Galih menatap Rara, tampak terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Dan saat malam benar-benar sunyi, Rara menulis kalimat terakhir di buku hariannya. Aku tidak butuh belas kasih. Aku butuh aku. Dan mulai sekarang, aku akan memperjuangkannya sendiri. Karena cinta tanpa keadilan hanya akan jadi ruang penyiksaan. Dan Rara sudah cukup lama terluka. Sejak pagi itu, Rara tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang. Ia tak buru-buru menyuguhkan teh, tak bertanya mau sarapan apa, tak menunduk ketika dilewati di lorong rumah. Ia berjalan tenang, tapi langkahnya lebih tegak dari biasanya. Dan perubahan itu mengganggu, bukan karena ia marah, tapi karena ia berhenti tunduk. Bu Lestari mulai melirik dengan curiga. Galih mulai bertanya, "Kamu kenapa?" Tapi Rara hanya menjawab, "Saya baik." Kalimat yang sama, tapi nadanya bukan lagi nada lemah. Ia mulai sibuk dengan ponsel sendiri, mengirim pesan ke teman lama, membuka peluang kerja, mencari kontrakan kecil yang tak butuh banyak uang muka. Ia mulai menabung, bukan hanya uang, tapi keberanian. Dan saat mereka mulai merasa kehadirannya berbeda, mereka pun berubah nada. Kamu belakangan ini aneh. Gak usah ngelantur cari-cari kerja. Nanti rumah tangga kamu makin kacau. Udah enak di sini, masih aja mikir keluar. Rara hanya tersenyum. Karena sekarang, ia mengerti pola mereka. Mereka tak ingin ia pergi, tapi juga tak ingin ia benar-benar ada. Ia hanya dibutuhkan saat harus melayani. Hadir saat harus mengorbankan diri. Tapi ketika ia ingin bicara, punya keinginan, membangun arah, tiba-tiba ia terlalu keras, terlalu egois, terlalu banyak maunya. Aku hanya diizinkan ada, jika aku berguna untuk mereka. Bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pelayan yang bisa dikontrol. Dan ketika ia mulai bicara tentang keluar rumah,
tentang hidup sendiri, tentang ruang bernapas. Bu Lestari menatapnya tajam. Kamu pikir hidup sendiri itu gampang? Galih masih sabar. Loh, kamu yang mulai berubah. Kamu ini perempuan. Jangan mimpi terlalu tinggi. Rara menunduk. Bukan karena takut, tapi karena menahan tawa kecil. Betapa mereka begitu takut ia punya kendali atas hidupnya sendiri. Mereka ingin aku diam, tapi tidak mati. Mereka ingin aku hidup, tapi bukan sebagai manusia. Mereka ingin aku tetap di sini, tapi tidak mengganggu apapun yang sudah mereka atur. Dan malam itu, Rara menyalakan ponsel. Ia menerima panggilan video dari salah satu rekan freelance lamanya. Ra, kamu masih tertarik bantu proyek kecilku? Nggak besar, tapi cukup buat biaya kontrakan. Ia menatap layar itu dengan mata yang basah, tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ditanya sebagai manusia. Dihargai karena kemampuan, bukan karena kepatuhan. Aku akan pergi, pikirnya. Bukan karena membenci, tapi karena ingin hidup. Dan ia tahu, akan ada perlawanan, akan ada gertakan. Tapi ia sudah siap. Mereka tak mau ia pergi. Tapi kini, ia tak bisa lagi membiarkan dirinya mati perlahan hanya demi disebut istri yang baik dalam cerita orang. Hari itu datang seperti pagi-pagi yang lain. Tidak ada peristiwa besar. Tidak ada teriakan. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tapi bagi Rara, itu adalah hari yang mengubah segalanya. Hari di mana ia memilih untuk berhenti menunggu penjelasan dan berhenti memberi penjelasan. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Mandi, berpakaian, lalu memasukkan beberapa baju ke dalam ransel lusuh yang dulu selalu ia bawa ke kampus. Kini, tas itu bukan lagi lambang mimpi-mimpi masa muda, tapi simbol keberanian. Sebuah keputusan. Ia menyusun semuanya dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Apapun yang ia katakan, tak akan mengubah apa-apa. Ia pernah mencoba menjelaskan. Pernah duduk, bicara, memohon dimengerti. Tapi semua yang ia sampaikan hanya dijawab dengan, "Kamu terlalu sensitif. Kamu baper. Kamu kurang sabar." Maka hari itu, ia memilih jalan yang lebih sunyi. Pergi. Tanpa suara. Tanpa surat panjang. Tanpa tangisan. Tanpa permisi. Ia hanya meninggalkan satu catatan kecil, tertempel di dinding kamar belakang. Terima kasih sudah memperlihatkan siapa aku dalam hidup kalian. Kini aku ingin melihat siapa aku dalam hidupku sendiri. Ia melangkah keluar rumah, melewati lorong sempit yang pernah ia sapu setiap hari. Menuruni tangga depan yang catnya mulai terkelupas. Dan menatap pintu pagar yang selama ini terasa seperti jeruji. Untuk pertama kali, ia membukanya bukan sebagai perempuan yang tinggal, tapi sebagai perempuan yang pergi. Tidak ada yang melihat kepergiannya. Tidak ada yang menghentikannya. Dan anehnya, tidak ada yang ia tunggu untuk memanggil namanya. Aku tidak butuh alasan untuk pergi. Karena alasan itu sudah lama mereka berikan, lewat cara mereka memperlakukan aku. Dalam perjalanan menuju kontrakan kecil yang ia sewa diam-diam, Rara merasa jantungnya berdetak lebih keras. Bukan karena takut, tapi karena hidup. Akhirnya terasa nyata kembali. Ruang kontrakan itu sempit. Lantainya belum dikeramik. Jendelanya berderit. Kamarnya berbau tanah lembab. Tapi Rara tersenyum. Karena tak ada suara lain yang menghakimi. Tak ada mata yang mengatur. Tak ada langkah kaki yang membuatnya menahan napas. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis tanpa menahan. Tangis itu bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Karena akhirnya, ia memilih dirinya sendiri. Ia pergi, bukan karena kalah, tapi karena ingin sembuh. Dan terkadang, tidak semua luka butuh penjelasan, cukup keberanian untuk ditinggalkan. Hari-hari pertama di kontrakan kecil itu adalah ruang belajar yang sunyi. Rara bangun di atas tikar tipis, menyeduh air hangat dengan ketel bekas,
dan menulis daftar kebutuhan sederhana. Sabun, beras, lampu, paku gantung. Tak ada hiasan dinding. Tak ada suara TV. Tapi ada ketenangan yang tak pernah ia temukan di rumah yang dulu penuh fasilitas. Ia membuka laptop tua, yang sudah sering error, dan mulai kembali mengerjakan proyek-proyek kecil desain dari kenalan lama. Duduk berjam-jam, memutar ulang file, menahan panas di tangan karena pendingin rusak. Tapi ia bertahan. Karena kali ini, hasil kerja itu miliknya sendiri. Tak ada yang mengatur, menahan, atau mengambil alih. Beberapa orang mulai menghubungi. Ada yang kaget, ada yang marah. Galih mengirim pesan panjang, berisi tuduhan bahwa ia melarikan diri dan mempermalukan keluarga. Bu Lestari bahkan menyebutnya, perempuan tak tahu diri yang menghancurkan rumah tangga anak orang. Rara membaca pesan-pesan itu satu persatu, lalu meletakkan ponselnya. Ia tidak membalas. Karena apa yang bisa dibalas dari kebohongan yang disusun demi menyelamatkan ego? Aku tidak kabur. Aku pergi. Karena akhirnya aku sadar, aku tak akan pernah dihargai jika tetap di sana. Aku pergi, bukan untuk mencari harta, tapi untuk menyelamatkan harga diriku. Ia mulai menata ruang kecilnya, menggantung satu lukisan sederhana di dinding, meletakkan tanaman lidah mertua di sudut kamar, menaruh satu gelas yang ia beli dari toko barang bekas, dan saat menatapnya, ia tersenyum. Karena sekarang, segalanya miliknya. Kecil, tapi utuh. Sederhana, tapi tak diganggu siapapun. Pagi itu, ia mengirim sedikit uang pada ibunya. Jumlahnya tak besar, tapi cukup membuat ibunya menelepon dengan suara gemetar. Kamu kerja dari mana, nak? Sedikit-sedikit, Bu. Yang penting halal. Dan untuk pertama kalinya, ibunya terdiam cukup lama. Mungkin malu, mungkin bangga, mungkin bingung, karena anaknya yang dulu diam, kini berdiri tanpa banyak suara. Maaf ya, Bu, dulu aku nggak cerita semua. Aku cuma nggak ingin ibu ikut sakit. Sekarang aku nggak minta ibu membela. Aku cuma mau ibu tahu. Aku baik-baik saja. Setelah panggilan itu, Rara duduk di lantai kontrakannya. Ia menyeduh kopi sachet yang dulu dianggap murahan oleh mertuanya. Dan saat menghirup aromanya, ia tersenyum pelan. Ini bukan soal kopi. Ini soal bisa memilih sendiri, tanpa takut dikendalikan. Rara tahu, ia belum benar-benar aman. Masih banyak ketakutan. Masih ada bayang-bayang perasaan bersalah yang dipaksa masuk dari luar. Tapi kini, ia punya satu hal yang dulu nyaris hilang. Harga diri. Dan untuk itu, ia rela kehilangan semuanya. Karena tak ada harta yang sebanding dengan perasaan bahwa dirinya layak hidup. Sebagai dirinya sendiri. Waktu berjalan pelan. Tapi pasti. Musim hujan mulai berganti kemarau. Tanaman di sudut kamar Rara mulai menguning. Tapi tetap berdiri tegak. Seperti dirinya. Yang mulai terbiasa hidup tanpa suara siapa-siapa. Selain suaranya sendiri. Di luar sana. Rumah yang dulu ditinggalkannya masih berdiri, tapi kali ini penuh suara, bukan lagi tentangnya, tapi tentang perebutan. Rara tahu dari pesan berantai keluarga, dari cerita sepupu yang tanpa sengaja menyebut. Mereka ribut soal warisan, soal surat rumah, soal pembagian aset. Galih berselisih dengan kakaknya. Bu Lestari mulai mempertanyakan keputusan yang dulu ia buat sendiri. Dan Rara? Ia tidak lagi diundang, tidak dimintai pendapat, tidak dicatut namanya. Ia hanya diam di kontrakannya, menonton dari jauh, tanpa ikut tenggelam. Dulu, ia mungkin akan menangis karena dikeluarkan dari lingkaran itu. Tapi kini, ia bersyukur, karena ternyata, keluarga yang sibuk membagi harta, adalah keluarga yang dulu tega memecah harga dirinya sendiri. Dulu aku dikira pengganggu. Padahal aku hanya ingin diterima. Kini mereka saling menyalahkan, karena tak ada lagi aku yang bisa mereka jadikan kambing hitam. Rara tersenyum kecil. Ia membuka pesan masuk dari klien baru,
Desain kemasan lokal untuk produk UMKM. Bukan proyek besar. Tapi cukup untuk membayar listrik dan makan selama seminggu. Cukup untuk membuatnya merasa berguna, bukan dimanfaatkan. Pagi itu, ia menyeduh kopi dan duduk di depan jendela. Ada matahari hangat yang menembus tirai tipis. Dan ia berkata dalam hati, "Aku tak punya rumah besar. Tapi aku punya ruang yang tak dirusak siapa-siapa." Tak ada lagi pertanyaan. "Kamu kerja apa?" Tak ada lagi sindiran. "Kamu bisa apa?" Tak ada lagi tatapan menilai. Yang ada hanya dirinya. Utuh, walau sederhana. Tenang, walau sendirian. Malamnya, seseorang dari rumah lama menghubungi sepupu jauh. Menyampaikan bahwa keluarga sedang sibuk mengurus balik nama sertifikat. Bahwa ada yang bertanya, "Rara masih punya hak, nggak?" Ia menjawab singkat, "Nggak usah dihitung aku. Ambil aja semua." Mereka membalas, "Kamu yakin?" Dan Rara hanya mengetik satu kalimat, "Aku sudah mengambil bagianku, harga diriku kembali." Karena yang mereka perebutkan mungkin bisa dibagi. Tapi yang Rara cari, tidak bisa dibagi. Ketenangan, kendali atas hidupnya sendiri, dan keberanian untuk bilang cukup, saat semua orang menyuruhnya diam. Dan saat keluarga itu sibuk menghitung tanah dan bangunan, Rara menanam kekuatannya sendiri. Di dalam diri, yang tak akan bisa mereka ukur, atau rebut. Kemenangan. Kata itu dulu sering terbayang di kepala Rara, di hari-hari terburuknya. Ia membayangkan satu hari di mana Galih menyesal. Bu Lestari meminta maaf. Seluruh keluarga berkumpul dan mengaku telah salah. Tapi setelah semua yang ia lewati, Rara sadar, kemenangan semacam itu hanyalah fantasi. Bukan karena ia tak pantas mendapat pengakuan, tapi karena ia tidak lagi menginginkannya. Hari itu, ia duduk di lantai kontrakannya, menulis ulang daftar baru. Bukan daftar belanja. Bukan rencana karir, tapi daftar luka-luka kecil yang dulu ia anggap sepele. Tapi ternyata membusuk di dalam diam. Dipanggil pemalas, padahal tiap hari mengurus rumah. Dibandingkan dengan perempuan lain, seolah dirinya cacat. Ditertawakan saat bicara. Dibungkam saat mengungkapkan isi hati. Luka-luka itu tidak besar, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dan selama ini, ia membiarkannya tanpa obat, karena ingin terlihat kuat, karena takut disebut terlalu sensitif, karena berharap satu hari, mereka akan sadar sendiri. Tapi tidak ada yang datang menyembuhkan. Tak ada pelukan, tak ada kejujuran, hanya diam dan tuduhan. Dan kini, Rara tidak ingin menunggu siapapun. Ia ingin sembuh, dengan tangannya sendiri. Ia bangun pagi, menyalakan musik pelan, menyapu lantai sambil menari kecil. Ia membuat telur orak-arik, menambahkan potongan tomat dan sedikit sambal. Lalu makan sambil menonton drama Korea yang tak sempat ia tonton dulu. Karena waktu dan energinya habis, untuk membuktikan bahwa ia layak dicintai. Kini, ia tak butuh pembuktian itu lagi. "Aku tak mau menang," katanya dalam hati. "Aku hanya ingin tidak lagi terbangun dengan perasaan gagal." Sore itu, ia mengirim pesan ke Intan. "Kalau kamu ada waktu, datanglah ke sini. Tapi bukan untuk membahas masa lalu. Aku cuma ingin duduk bareng seseorang yang pernah jadi rumah." Dan saat adiknya benar-benar datang malam itu, Rara hanya menyeduh teh, membuka jendela kecil, dan berkata, "Aku nggak benci siapa-siapa, Tan. Tapi aku juga nggak akan balik ke sana." Intan menatapnya lama. Ada haru, ada penyesalan, tapi juga ada penerimaan. Rara tak cerita semua luka, tapi diamnya malam itu adalah bentuk akhir dari luka yang mulai mengering. "Aku tak mau menang," tulisnya malam itu di buku hariannya. "Aku hanya ingin hidup, tanpa takut disalahkan. Aku hanya ingin bangun pagi, tanpa merasa harus membela diriku sendiri." Dan ketika seseorang lebih memilih sembuh daripada membalas, disitulah ia telah menang, dengan cara yang paling utuh. Waktu terus bergulir, dan tubuh Rara mulai memberi tanda.
Mual di pagi hari, lelah yang tak biasa, dan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Ia membeli tes pack dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang ia sendiri tak yakin, siap atau belum. 2 garis merah muncul. Jus. Tegas. Rara hamil. Ia terduduk lama di kamar kontrakannya. Lalu menutup mulut dengan telapak tangan, dan air mata jatuh tanpa permisi. Bukan tangis sedih, tapi sebuah rasa campur aduk, antara gentar dan syukur, antara trauma dan kekuatan baru. Di dalam perutnya, ada kehidupan. Sesuatu yang tumbuh, dari masa lalu yang penuh luka. Tapi anehnya, rasa takut itu perlahan berubah jadi keteguhan. Karena Rara tahu, satu hal pasti, anaknya tidak akan mengalami apa yang pernah ia alami. Ia menyentuh perutnya pelan, dan berbisik, "Kamu akan lahir di dunia ini bukan untuk menjadi alat siapa-siapa. Kamu tidak akan tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan, tuduhan, atau manipulasi. Kamu tidak akan belajar bahwa diam adalah cara bertahan." Hari-hari berikutnya, ia lebih hati-hati, lebih lembut pada tubuhnya sendiri, lebih sabar pada proses yang pelan-pelan membentuk harapan baru. Rara mulai menulis surat, bukan untuk Galih, bukan untuk mertuanya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anaknya. "Nak, ibu tidak sempurna. Tapi ibu akan berusaha jadi pelindungmu. Agar kamu tak perlu sembunyi di kamar belakang untuk merasa aman." Ia ingat betul bagaimana ia dibentuk untuk diam. Diajarkan untuk patuh, tanpa pernah diajarkan mencintai diri sendiri. Dan kini, ia tahu bahwa anaknya akan belajar hal berbeda. Kamu akan belajar bahwa suara perempuan itu berharga. Bahwa kelembutan bukan kelemahan, dan mencintai diri sendiri bukan egois. Tetangganya yang sederhana mulai memperhatikan perut Rara yang membesar. Salah satu dari mereka berkata, "Sendiri itu berat, Mbak, tapi kamu kelihatan tenang." Dan Rara hanya mengangguk. Ia tidak menjelaskan apa-apa. Karena tak semua orang perlu tahu cerita utuh. Cukup mereka tahu bahwa kini ia berdiri, bukan untuk menang, tapi untuk melindungi. "Aku tidak memilih jadi ibu karena aku siap. Aku memilih jadi ibu karena aku tidak ingin rantai luka ini dilanjutkan." Malam itu, ia mematikan lampu, berbaring, memeluk perutnya, dan dalam gelap, ada cahaya kecil di dalam dada. Bukan hanya karena ia akan menjadi ibu, tapi karena ia merasa dirinya terlahir ulang. Ia pernah kehilangan suara, kehilangan hak, kehilangan arah. Tapi kini, dalam tubuh yang membawa satu kehidupan, Rara menemukan arah baru. Dan ia bersumpah, anaknya tak akan pernah merasa tak berharga, seperti yang pernah ia rasakan. Tak ada pesta, tak ada suami yang mendampingi di ruang pemeriksaan. Tak ada pelukan keluarga saat hasil USG pertama ia pegang. Hanya dirinya, kursi plastik rumah sakit bersalin, dan secari kertas dengan detak jantung kecil yang kini jadi bagian dirinya. Rara menyimpannya rapi, lalu pulang ke kontrakan, duduk di lantai seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya ia berkata, bukan dalam doa, tapi dalam janji, "Aku tidak bisa memberi kamu keluarga sempurna, tapi aku akan pastikan kamu lahir dalam keluarga yang jujur. Kamu tak akan melihat ibu mengemis cinta, karena ibu akan mengajarkan kamu bahwa cinta tidak harus dipaksakan. Dan kalau nanti kamu bertanya, kenapa ayahmu tidak ada? Ibu akan jujur, bukan karena benci, tapi karena kamu berhak tahu." Hari-harinya makin berat. Pagi diisi dengan kerja freelance, siang dengan istirahat pendek, malam dengan menahan nyeri punggung yang makin sering datang. Tapi ada keteguhan yang tak bisa dibeli, semacam tenaga batin yang hanya muncul ketika seseorang tahu bahwa hidupnya kini adalah tempat perlindungan untuk makhluk kecil yang tumbuh di dalam. Salah satu tetangga menawarkan bantuan. Bu Siti, yang dari awal sering mengirim makanan tanpa banyak tanya. "Kalau butuh dijemput ke puskesmas, bilang aja ya, Mbak." Rara mengangguk. Matanya basah. Bukan karena lemah, tapi karena bahagia. Ternyata,
Ada kebaikan yang datang, tanpa syarat, tanpa drama. Ia mulai menata ulang kamar kontrakannya. Membeli tikar lipat baru, mengecat satu sisi dinding dengan warna biru muda. Menggambar awan kecil dengan spidol putih yang ia beli di pasar. Ini bukan rumah besar. Tapi ini akan jadi rumah yang tidak melukai. Setiap malam, ia berbicara pada perutnya. Tentang apa yang ia alami. Tentang apa yang ia harap. Dan diam-diam, ia mengerti sesuatu yang dulu tak pernah ia pahami saat masih menjadi istri. Bahwa keluarga bukan tentang status, bukan tentang siapa kepala rumah, tapi tentang siapa yang berani mencintai tanpa menyakiti. Aku membangun keluargaku dari rasa sakit. Tapi aku tidak akan menjadikannya alasan untuk mewariskan luka. Malam itu, ia menulis satu kalimat di dinding, dengan huruf besar. Kita tidak perlu utuh untuk menjadi cukup. Dan saat ia mematikan lampu, memeluk perutnya, ia tahu, malam ini, ia tak sendiri. Bukan hanya karena ada janin di rahimnya. Tapi karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri sebagai perempuan yang tak lagi dibentuk oleh luka, tapi oleh keberanian untuk menciptakan bentuk baru dari luka itu sendiri. Ia pernah kehilangan rumah, tapi kini, ia sedang membangunnya kembali, dengan tangan sendiri, jiwa sendiri, dan cinta yang tak lagi dipinjam dari siapa-siapa. Waktu memang tak pernah berisik. Ia hanya lewat, menggeser luka perlahan. Hingga yang dulu terasa tajam, kini hanya terasa berat napas yang tertahan. Hari itu, Rara duduk di bawah pohon waru di samping puskesmas. Perutnya sudah besar, nafasnya pendek-pendek. Di tangannya, ada secangkir teh manis, dan di pangkuannya, buku catatan kecil, yang sejak kehamilan ia isi dengan surat-surat untuk anaknya kelak. Ia menulis pelan, sambil mengusap perut. Nak, nanti saat kamu besar dan bertanya tentang masa lalu ibu, kamu boleh tahu semuanya. Tapi kamu tidak wajib membenci siapapun. Kita boleh mengingat luka, tapi tidak harus tinggal di dalamnya. Beberapa hari lalu, Galih menghubunginya. Pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk bertanya, dengan suara yang asing dan berat. Apa kamu bahagia sekarang, Ra? Dan Rara menjawab, aku tenang. Ia tidak mengungkit masa lalu, tidak memaki, tidak menyalahkan. Karena pada titik tertentu, Rara sadar, menunggu permintaan maaf dari orang yang tak pernah mengaku bersalah, hanya akan membuat jiwanya terkurung lebih lama. Ia memilih keluar dari penjara itu. Aku memaafkan mereka. Bukan karena mereka layak dimaafkan. Tapi karena aku layak merasa ringan. Bu Lestari pun pernah muncul di pesan singkat. Singkat saja. Kalau nanti lahir, kabari. Dan itu sudah cukup. Bukan karena Rara ingin mendekat kembali. Tapi karena ia tak ingin tumbuh dengan dendam. Ia ingin anaknya mengenal dunia tanpa beban sejarah yang diwariskan dalam bisu. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang terus marah. Aku ingin menjadi perempuan yang selesai. Pagi-pagi di kontrakan kini diisi dengan doa yang lebih tenang. Ia tak lagi memohon dibela. Ia hanya memohon diberi kekuatan mencintai, tanpa kembali dilukai. Ia membuat daftar nama untuk anaknya, laki-laki atau perempuan. Nama-nama yang penuh harapan, bukan luka. Yang mengandung makna tenang, bukan trauma. Karena ia percaya, anak itu akan tumbuh seperti namanya. Dan malam itu, ia menulis satu kalimat besar di catatan terakhirnya. Memaafkan bukan berarti lupa, tapi memilih berjalan, walau hati masih menoleh sesekali. Rara tahu, tidak semua orang bisa berubah, dan tidak semua hubungan harus diperbaiki. Tapi kedamaian bisa tumbuh, bahkan dari tanah yang dulu penuh racun, bahkan dari hati yang dulu ditinggal tanpa pamit. Ia tak menunggu lagi. Tidak pada siapa-siapa. Karena maaf yang paling tulus adalah yang tak menuntut kembali. Dan Rara sudah jauh dari dendam. Yang kini ia bawa hanyalah cinta untuk dirinya sendiri dan untuk hidup yang baru sedang menantinya. Pagi datang dengan cara yang paling sederhana. Langit abu-abu,
Udara lembut. Suara ayam dari kejauhan. Tidak ada musik. Tidak ada ucapan selamat. Tapi bagi Rara, hari itu adalah ulang tahunnya yang paling penting. Bukan karena usia bertambah, tapi karena hari itu, ia melahirkan seorang anak perempuan. Kecil, merah, mungil, dan ketika ditaruh di dadanya, Rara menangis. Tangis yang lama. Tangis yang bukan lagi karena luka, tapi karena rasa syukur yang nyaris tak bisa dilukiskan. Aku pernah ingin mati, bisiknya pelan. Tapi hari ini, aku justru memberi hidup. Dan sejak detik itu, semuanya terasa baru. Bukan hidup mewah. Bukan kisah sempurna. Tapi kehidupan yang ia bangun dengan air mata dan tekad. Hari-harinya diisi dengan tangisan bayi, popok basah, malam yang terjaga, tubuh yang belum pulih. Tapi Rara menjalaninya dengan hati yang berbeda. Dulu, ia hidup menahan nafas di rumah orang lain. Kini, ia hidup mengatur nafasnya sendiri. Meski pendek, meski lelah. Orang-orang dari masa lalu masih ada. Kadang bertanya lewat pesan. Kadang menyindir lewat mulut orang lain. Tapi Rara tak lagi terganggu. Ia bahkan tak lagi mengangkat ponsel saat melihat nama yang dulu pernah mengatur hidupnya. Bukan karena dendam. Tapi karena ia tahu. Ia tak perlu menjawab apa-apa. Untuk membuktikan bahwa dirinya sudah sampai di tempat yang lebih tenang. Aku tidak ingin dikenang sebagai perempuan yang disakiti. Tapi sebagai perempuan yang memilih berhenti disakiti. Aku tidak ingin dikenal sebagai istri yang ditinggal. Tapi sebagai ibu yang bertahan. Ia tak menyimpan foto-foto lama lagi. Tak lagi mengecek media sosial siapapun. Tak lagi mengulang pertanyaan. Kenapa aku tidak dicintai? Karena kini ia tahu jawabannya tidak penting. Yang penting adalah, ia hidup, ia utuh, dan ia bahagia. Bukan karena dimiliki seseorang, tapi karena ia kembali memiliki dirinya sendiri. Dan aku, sudah jauh dari sakit itu. Jauh dari suara yang dulu menyudutkanku. Jauh dari tangan yang dulu memegangku tanpa kasih. Jauh dari rumah yang tak pernah benar-benar ingin aku tinggal. Dan dekat, sangat dekat, dengan perempuan yang dulu hilang di dalam aku sendiri. Rara kini berjalan ke warung kecil dengan bayinya di gendongan. Matahari pagi menyentuh pipinya. Ia tersenyum pada orang-orang, bukan untuk menyenangkan, tapi karena hatinya ringan. Dan saat ia melewati kaca jendela toko tua, ia melihat pantulan dirinya. Dan ia berkata dalam hati, ini aku, bukan yang dulu, tapi yang sudah memilih, sudah sembuh, dan akhirnya, pulang. Tamat.